Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Hari ini kita masih akan beribadah secara online. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami akan memuji Engkau. Tuhan tolong dan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Good morning, friend. Halo. Selamat pagi, teman-teman. Kita harus tetap selalu semangat dan bersuka cita. Ya, mari kita memuji Tuhan. Burung pipik nak kecil. Teman-teman, masih ada sukacita? Mari kita berdiri. Kita akan bersukacita bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Sungai Sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyikan dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari bersamamu bersuka dalamku, mengikuti Tuhan dalam apakah kita sudah membaikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita memberikan yang terbaik yang kita bisa dengan taat pada mama papa dan bersikap baik pada siapapun juga. Yuk sekarang kita pujikan lagu Tatapun firman-Mu padaku.
Nah, teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan diri kita. Kita siapkan hati kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami dapat duduk manis dan dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi. Wah, senang sekali hari ini Miss Iin bisa ketemu lagi dengan kalian semua dalam ibadah hari ini. Nah, kita mau beribadah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalian duduk yang manis ya, dengarkan dengan baik. Apa sih firman Tuhan hari ini? Kalian semua sudah siap? Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 26. Wah, kira-kira hari ini firman Tuhan bercerita tentang apa ya? Kalian simak baik-baik. Oke, nah sebelum bercerita, di sini mau tanya, siapa yang di rumah ada sumur? Oh, nggak ada. Kalau di rumah nggak ada sumur, siapa yang pernah melihat sumur? Sumur itu apa sih? Kalau kalian belum pernah melihat sumur, kalian simak baik-baik ya. Di sini punya gambar sebuah sumur. Oke, kalian semua sudah tahu kan? Ternyata sumur itu begitu ya bentuknya. Ada tempat besar, lalu ada talinya, lalu ada ember untuk mengambil air. Nah, jadi sumur itu isinya apa? Ya, sumur itu isinya adalah air. Biasanya kalau sumur itu adanya di daerah pedesaan, karena di daerah tertentu air itu susah sekali didapatkan. Sehingga orang itu membuat sumur, salah satu mendapatkan air adalah dengan cara membuat sumur untuk menampung air. Dengan adanya sumur, maka orang-orang sekitarnya bisa melakukan kegiatan seperti mandi, memasak, lalu untuk minum, mencuci, dan lain sebagainya. Jadi sumur itu banyak kegunaannya, ya. Sumur itu sangat penting. Nah, hari ini kita mau bersama-sama melihat kisah seorang perempuan Samaria yang menimba air di sumur Yakub. Kita mau bersama-sama menyaksikan video ini ya. Kalian simak baik-baik, oke? Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan para murid-Nya sedang berjalan melewati kota Samaria. Di kota Samaria ada sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Ketika jam 12 siang, Tuhan Yesus beristirahat duduk di pinggir sumur.
Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria yang akan menimba air dari sumur. Tuhan Yesus memberitahu jika minum air dari sumur Yakub ini nanti akan haus lagi. Tuhan Yesus mempunyai air hidup, jika diminum tidak akan haus lagi. Lalu perempuan Samaria itu meminta air hidup itu. Air hidup itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria ini mempunyai 5 suami. Perempuan Samaria kaget karena Tuhan Yesus mengetahui perbuatannya, lalu dia percaya. Kemudian perempuan Samaria pergi memberitahu orang-orang bahwa Mesias telah datang. Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya tentang makanannya. Makanan Tuhan Yesus adalah melakukan perintah Allah. Akhirnya orang-orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, orang Samaria itu adalah orang yang tidak boleh berteman dengan orang Yahudi. Mengapa seperti itu? Karena orang Samaria itu dianggap orang yang tidak patut untuk didekati. Orang Yahudi beranggapan bahwa orang Samaria itu orang yang paling rendah, orang yang gak boleh diajak berteman. Pokoknya orang Samaria itu ya tidak pantas untuk menjadi teman. Lalu apa yang terjadi dari video tadi? Nah anak-anak, dari video tadi dikisahkan bahwa ketika Tuhan Yesus mengunjungi kota itu, ketika dia duduk untuk beristirahat, dia merasa haus, dia membutuhkan air. Kepada siapa Tuhan Yesus meminta? Ya, Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria. Padahal Yesus itu adalah seorang Yahudi. Seperti dikisahkan di awal tadi bahwa orang Yahudi itu tidak mau berteman dengan orang Samaria, menganggap bahwa orang Samaria itu orang yang tidak perlu dikasihani, orang yang paling rendah. Nah, tapi Tuhan Yesus melakukan hal itu. Tuhan Yesus minta air kepada orang Samaria. Nah, dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Teladan itu apa sih, Miss? Teladan itu contoh, ya. Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan teladan yang baik kepada kita semua, supaya kita itu saling mengasihi, saling menyayangi, tanpa membeda-bedakan. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, meskipun kita berbeda, meskipun kita melihat ada orang yang dianggap remeh, dianggap rendah, dianggap hina, tapi Tuhan Yesus tidak mau menjauhi orang itu. Tuhan Yesus mau kita mengasihi orang-orang tanpa membedakan. Nah, bahkan dengan orang yang paling hina sekalipun, Tuhan Yesus mau kita saling mengasihi. Oke, anak-anak bisa mengasihi teman, mengasihi saudara tanpa membeda-bedakan? Ya,
Kalau kalian tahu di sekitar kita ada banyak sekali orang-orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai karakter. Ada yang berbeda agama, ada yang berbeda warna kulit, ada yang berbeda suku. Tapi Tuhan Yesus mau kita harus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Ya, kalau kalian di rumah punya teman misalkan, dilihat, wih, anak itu rambutnya keriting, aku nggak mau temenan sama anak rambut keriting, nanti aku ketularan keriting. Boleh seperti itu? Tidak boleh, ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita harus mengasihi sesama, semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, kalian bisa? Apa sih mengasihi itu? Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita teladan yang baik, kita pun harus bisa mengasihi mereka yang berbeda dengan kita. Kita harus menunjukkan kasih sayang yang tulus supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga dapat merasakan kasih dari Tuhan Yesus. Oke? Bagaimana nih caranya mengasihi? Kalau aku lihat pengemis di jalan itu, apa yang harus kulakukan ya? Caranya mengasihi adalah dengan cara seperti ini. Misalkan kalian bertemu dengan pengemis di jalan, ya kita harus bersyukur karena untuk makan kita tinggal makan. Mama sudah sediakan di rumah. Ya, kalau kita lihat pengemis di jalan, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau kita punya uang lebih atau makanan yang berlebih, kita harus mau berbagi dengan orang yang membutuhkan. Lalu mau berteman dengan semuanya, dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Oke? Kalian pasti bisa lakukan ya, karena ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan minta. Oke? Nah, anak-anak, mari kita belajar bersama-sama mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah hadir ke dunia. Tuhan Yesus hadir di dunia untuk menebus kita, untuk menjadi juru selamat bagi kita. Kita harus bersyukur dengan cara berdoa, dengan cara berbagi dengan orang yang membutuhkan, dengan cara mengasihi orang-orang yang berbeda, mengasihi dengan tulus supaya orang-orang dapat merasakan juga kasih dari Tuhan Yesus. Oke? Dengan demikian, dengan melakukan perbuatan yang baik, dengan berbagi, dengan mengasihi, kalian akan semakin diberkati oleh Tuhan. Ya? Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadikan berkat untuk kalian semua, bisa menjadikan teladan untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, meskipun melalui video. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah bersama hari ini. Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini. Tuhan berkati Mama, Papa, teman-teman, dan juga semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.